Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Silakan presensi dulu seperti biasa. Presensi kehadiran, silakan. Selamat pagi, Pak. Desi Aprianti, 17.33002 hadir dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, Teresia Cipta Nugraheni 17.33004 hadir Pak dalam keadaan sehat. Kayaknya Rizky Eka belum masuk, jadi dilanjutin aja pas Kalia absen. Selamat pagi Pak, Patria Jessica 17.33008 hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, Maria Anita Tri Rahmawati NIM 17.33010 hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, Anselmus Vega NIM 17.33012 hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, saya Aries Fernandes, NIM 17.33014, hadir Pak. Selamat pagi Pak, nama saya Rizky Eka Saputra, NIM 17.33016, hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, Agnes Suci Ayuni Tias NIM 17.33018 hadir Pak dalam kondisi sehat. Selamat pagi Pak, saya Dion Setra Pratama NIM 17.33020 dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, saya Bayu Aji NIM 17.33022 hadir dalam keadaan sehat Pak. Selamat pagi, Pak. Saya Lepi Herdianti, NIM 17.33026 hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, saya Mutiara Tantri NIM 17.33028 hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, saya Elsa Putri Finanda NIM 17.33030 hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, saya Diki Priyacarito NIM 17.33032 hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, Resmi Dinanti NIM 17.330 hadir dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, saya Cynthia Ramadayani 17.33036, saya hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, saya Mita Sriani NIM 17.33038 hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, saya Sherly Apriani NIM 17.33040 hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, saya Pradita Aprilia NIM 17.34044 hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, saya Alfred Akbar NIM 17.330. Alfayat absen. Selamat pagi Pak, saya Alfred Akbar NIM 17.6 hadir Pak dalam keadaan sehat.
Next Wayan, absen Wayan. Selamat pagi Pak, saya Ewan Antoni, NIM 1733048, dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, Maiza Dwi Lestari, NIM 1733050, hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, saya Olivia Rahayu Hasibuan, 1733052, hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, saya Aulia Dayani, NIM 17304. Selamat pagi Pak, saya Winda Kristiana, NIM 1733056, hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, saya Esmita Sihombing, NIM 1733058, hadir Pak dalam keadaan sehat. Kayaknya Okta belum masuk, langsung dilanjuti sama Vira absennya. Selamat pagi Pak, saya Elbi Alvira, NIM 1733062, hadir dalam keadaan sehat Pak. Terima kasih. Indana absen Indana. Pagi Pak, Indana Priscilia, NIM 1733064, hadir dalam keadaan sehat. Pak, untuk absen yang belum itu tinggal Rizky Eka sama Okta Herina, Pak. Di mana orangnya? Orangnya di mana? Nggak tahu Pak, sudah dihubungi tapi belum dibales. Kita lanjut ya. Hari ini kita akan melihat teman-teman mahasiswa untuk presentasi ya sesuai dengan kelompoknya kemarin masing-masing. Kemarin ada berapa kelompok Maisha? 5 ya. Yang maju hari ini kelompok 3. Jadi silahkan kelompok 3 untuk presentasi, untuk PPT-nya dan artikelnya silahkan kirimkan ke grup WA ya. Ya Pak. Kelompok 3. Untuk kegiatan presentasi silahkan Maiza, PJ-nya untuk memilih moderator, boleh siapapun ya. Iya, baik Pak.
Mana kelompoknya ini? Kelompok 3 mana? Iya Pak, sebentar Pak. Pak, untuk yang dipresentasikan ini artikelnya atau PPT-nya Pak? PPT-nya. PPT-nya Pak ya? Iya, Baiklah yang di Pak. grup silahkan kirimkan PPT sama artikelnya di grup ya. Iya Pak. Untuk moderator di sini saya menunjuk Desi Pak. Silahkan. Baiklah, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Baiklah, di sini kelompok 3 akan presentasi. Presentasi akan disampaikan oleh kelompok 3. Siapa yang ingin presentasi? Kelompok 3 yang presentasi itu Alfayat. Baiklah, presentasi dari kelompok 3 yang akan disampaikan oleh Saudara Alfayat. Saudara Alfayat dipersilakan. Saudara Alfayat, teman-teman kelompok 3 selain Alfayat, oh iya. Halo teman-teman, kelompok 3 sudah terlihat ya. Ya, dipersilakan. Halo, moderator. Ya, Alfayat, silakan presentasi ya. Baiklah, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang ASKEP lansia gangguan pernapasan pneumonia di era pandemi COVID-19. Untuk anggotanya, yang pertama ada Maria Anita, yang kedua ada Mira Suryani, Alfayat Akbar, Maiza Dwi Lestari, Titauri, dan Inana Priscilia. Untuk anatomi fisiologi pada pasien pneumonia, yang pertama itu ada dua. Pertama saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Untuk saluran pernapasan atas, yang pertama ada rongga hidung, sinus paranasal, yang ketiga ada paring. Yang untuk saluran pernapasan bawah ada laring, trakea, bronkus, dan pulmo. Untuk etiologinya, pneumonia pada usia lanjut disebabkan karena kuman Streptococcus atau pneumonia Haemophilus influenza, Staphylococcus
aureus, perubahan akibat proses menua pada volume cadangan paru. Elastisitas kelenturan ventilasi menimbulkan hilangnya refleks batuk atau kolaps saluran udara, penyakit yang mengganggu refleks tumpah yang bersifat protektif dan transport silia seperti alkoholisme, penyakit jantung, terapi imunosupresif, dan aspirasi flora orofaringeal. Untuk manifestasi kliniknya, gejala pneumonia adalah demam dengan suhu 39 sampai 40 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas, sakit tenggorokan, koriza, nyeri pleuritik atau nyeri tusuk, nyeri di pus. Terus gejala intestinal, mual, muntah, diare, nyeri abdomen, malaise berat, sakit kepala berat, mialgia, tidak ada produksi sputum atau produksi sputumnya sedikit. Untuk rasti sputum dan sputum berbau busuk. Untuk patofisiologinya, reaksi inflamasi dapat terjadi di alveoli, di mana yang menghasilkan eksudat yang dapat mengganggu difusi oksigen karbon dioksida. Bronkospasme juga dapat terjadi apabila pasien menderita penyakit dengan jalan napas reaktif. Bronkospneumonia merupakan bentuk pneumonia yang paling umum, menyebar dan model bercak yang meluas dari bronki ke parenkim, paru dan sekitarnya. Pneumonia lobar adalah istilah yang digunakan jika pneumonia mengenai bagian substansial pada satu atau lebih lobus, disebabkan oleh berbagai agen mikroba di berbagai tatanan. Organisme yang bisa menyebabkan pneumonia antara lain Pseudomonas aeruginosa dan spesies Klebsiella, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza atau Staphylococcus pneumonia, dan Bacillus gram-negatif. Untuk penata laksanaannya, pasien diposisikan dalam keadaan Fowler dengan sudut 45 derajat. Lakukan pengaturan keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa dengan baik untuk mencegah hipotensi, hipoksia, aritmia kordis, dan penekanan susunan saraf pusat. Misalnya berikan oksigen yang adekuat untuk menurunkan perbedaan oksigen di alveoli, arteri, dan mencegah hipoksia seluler. Pemberian oksigen sebagai dalam konsentrasi yang tidak beracun, PO240, untuk mempertahankan arteri sekitar sampai 60-70 mmHg, dan untuk mengawasi pemeriksaan analisa gas darah. Berikan cairan intravena IP lain untuk pemenuhan hidrasi tubuh untuk mencegah penurunan dan volume cairan tubuh secara umum. Untuk komplikasinya, yang pertama ada gagal napas sirkulasi. Efek pneumonia terhadap paru-paru pada orang yang menderita pneumonia sering kesulitan bernapas dan tidak mungkin bagi mereka untuk tetap cukup bernapas tanpa bantuan agar tetap bertahan hidup. Yang kedua, shock sepsis dan septik. Shock sepsis dan septik merupakan komplikasi potensial dari pneumonia. Sepsis terjadi karena mikroorganisme masuk ke dalam aliran darah dan respon sistem imun melalui sekresi sitokin. Untuk konsep asuhan keperawatannya, yang pertama ada pengkajian, itu anamnesis. Yang kedua, riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit terdahulu, pengkajian psikososio-spiritual, pemeriksaan fisik B1 sampai B6, yang kedua pemeriksaan diagnostik. Untuk diagnosis yang muncul, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan sekresi mukus yang kental. Yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan jaringan efektif paru. Yang ketiga, hipertermi berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme umum sekunder. Yang selanjutnya, risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan demam. Yang selanjutnya, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kerusakan pertukaran gas. Untuk intervensinya, pertama kaji fungsi pernapasan, itu bunyi napas, kecepatan irama, kedalaman napas, dan penggunaan otot bantu napas. Yang selanjutnya, kaji kemampuan klien mengeluarkan sekresi, lalu catat karakter dan volume sputum. Yang selanjutnya, berikan posisi semi Fowler, tinggi, dan bantu klien latihan napas dalam dan batuk yang efektif. Yang selanjutnya, pertahankan intake cairan sedikitnya 2.500 ml per hari, kecuali tidak diindikasikan. Selanjutnya, bersihkan sekret dari mulut dan trakea, bila perlu lakukan pengisapan lendir atau section. Kolaborasi pemberian obat sesuai indikasi atau obat antibiotik, agen mukolitik atau bronkodilator, jenis anifilin
via intravena itu kortikosteroid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Alpayat. Baiklah, kelompok 3 sudah menjelaskan PPT-nya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya Des. Ya, Pradita, dipersilakan. Di etiologi kelompok itu kan ada apa Staphylococcus aureus. Apa sih Staphylococcus aureus itu bisa dijelaskan nggak sih? Makasih, itu aja Des. Baik, terima kasih Dita. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Pradita? Jelas, Des. Baiklah teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Desi mau bertanya. Ya, dipersilakan Saudari Levi. Kan tadi di manifestasi klinis itu kan gejalanya itu ada koriza. Nah, di sini yang saya tanyakan itu gejala koriza itu gejala yang seperti apa dan bagaimana caranya kita tuh bisa mengetahui gejala tersebut. Baik, terima kasih Saudari Levi. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Saudari Levi? Sudah deh. Baiklah. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Des mau tanya. Iya, dipersilakan Cynthia. Seperti punya Levi, tapi di sini kan di manifestasi klinisnya ada gejala intestinal. Nah, gejala intestinal itu gejala yang seperti apa? Terus mengapa gejala intestinal itu dapat menyebabkan gejala dari pneumonia itu sendiri? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Cynthia. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Saudari Cynthia? Sudah Des. Pak, ini pertanyaannya sampai berapa, Pak? Pertanyaannya tidak dibatasi ya. Oh, baiklah, Pak. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok 3, apakah sudah ada jawabannya? Kalau sudah ada jawabannya, bisa langsung dijawab ya. Bagaimana mau teman-teman? bertanya, Des? Ya, dipersilakan Saudari Paskalia. Tadi kan kelompok 3 sudah menjelaskan, terus ada etiologinya itu salah satunya itu elastisitas dan kelenturan. Nah, maksudnya itu elastisitas dan kelenturan itu di mananya, terus kenapa bisa menjadi etiologi dari pneumonia? Baiklah, terima kasih Saudari Paskalia. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Saudari Paskalia? Sudah deh. Bagaimana kelompok 3? Sudah ada 4 pertanyaan. Apakah sudah ada yang ingin dijawab? Oke, baiklah teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan jika masih ada yang ingin bertanya. Desi, Iya, Teresia, dipersilakan. mau tanya Des, itu yang di manifestasi klinis ada rastis putum. Nah, rastis putum itu seperti apa? Terima kasih. Baik,
dari kelompok tiga ada pertanyaan dari siap. Kelompok 3. Jelas deh. Baiklah, sudah ada 5 pertanyaan ya. Baiklah, kelompok 3, apakah sudah ada jawabannya atau masih ingin ditampung? Karena sudah ada 5 pertanyaan. Bentar ya, Des. Ya, baiklah. Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Yes. Halo, Des. Iya? Halo teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Teman-teman. Desi, Ya. itu Mira tadi mau jawab pertanyaan kita. Oh iya, silakan untuk saudari Mira. Halo, Desi. Iya, silakan. Keren kan suaraku? Putus-putus. Mira? Ya, halo, Desi. Ya, silakan Mira untuk menjawab pertanyaan dari Pradita. Nah, ya, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Pradita. Tadi kan pertanyaannya Staphylococcus aureus itu apa gitu ya. Nah, jadi Staphylococcus aureus itu adalah nama bakteri. Nah, ini apa namanya? Staphylococcus itu merupakan bakteri gram positif yang menghasilkan pigmen kuning dan bersifat anaerob fakultatif. Nah, kemudian bakteri ini tidak menghasilkan spora dan motil. Nah, umumnya tumbuhnya itu berpasangan dengan diameter sekitar 0,8 sampai 1 milimeter. Bagaimana saudari Pradita, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Iya Mir, sudah jelas. Saya terima kasih ya Mira atas jawabannya. Iya, sama-sama Dita. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Atau untuk kelompok 3, apakah ada yang ingin dijawab lagi? Masih ada 4 pertanyaan lagi ya yang belum dijawab. Halo Desi. Iya, Iya. Desi mau menjawab pertanyaan Lepi. Baiklah saudari Lepi, untuk didengarkan ya jawaban dari saudari Tita. Dipersilakan Tita. Tadi kan Lepi kan bertanya tentang gejala koriza. Nah,
Koriza ini yaitu itu lendir atau kotoran yang keluar dari hidung. Terus tuh jadi keluar dari hidung itu yang berwarna kuning dan encer. Terus tuh dilihat Ya, dengan Desi. cara dengan cara melihat yaitu inspeksi atau melihat. Terus dilihat apakah mata bengkak ataupun berair. Itu mata bengkak dan berair itu merupakan salah satu gejala dari koriza. Dengan cara inspeksi melihatnya. Bagaimana Saudari Lutfi? Apakah sudah jelas? Bisa diulangi lagi nggak? Tadi kan Epi bertanya tentang gejala koriza. Nah, gejala koriza ini yaitu lendir atau kotoran yang keluar dari hidung. Yang mula-mula itu berwarna kuning dan encer. Terus tuh mengkaji itu dengan cara inspeksi. Dengan cara inspeksi ini melihat apakah mata bengkak ataupun berair di daerah mata. Terus tuh mata bengkak dan mata berair ini merupakan salah satu gejala dari gejala koriza. Bagaimana Saudari Lepi? Sudah jelas atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Iya, sudah. Terima kasih. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan atau untuk kelompok 3 ada yang ingin dijawab lagi? Masih ada 3 pertanyaan lagi yang belum dijawab ya. Halo teman-teman, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Untuk kelompok 3, apakah sudah ada jawabannya? Masih ada 3 pertanyaan lagi ya. Desi, Dede. mau jawab pertanyaan Tata? Ya, dipersilakan. Maria Anita, untuk Saudari Teresia tolong didengarkan ya. Silakan. Tata tadi kan tanya manifestasi klinis yang rastis putum itu seperti apa. Nah, jadi rastis putum itu adalah sputum yang kental dan mengandung bercak darah. Nah, sputumnya itu terlihat seperti berkarat. Itu yang disebut rastis putum. Bagaimana Saudari Teresia, apakah sudah jelas jawaban dari Maria Anita? Sudah Des. Terima kasih Anita. Baiklah, oke. Juga, Kak. Desi, Iya. Des mau jawab pertanyaannya. Pertanyaan Paskalia. Baiklah, untuk Saudari Paskalia tolong didengarkan ya jawaban dari Saudari Indana. Untuk Saudari Indana dipersilakan. Oke, Desi. Yang Cynthia, Des. Oh, maaf Saudari Paskalia, ternyata yang Cynthia. Cynthia tolong didengarkan ya. Kan tadi Iya, Des. Cynthia bertanya gejala intestinal itu merupakan gejala yang seperti apa. Nah, kalau gejala intestinal itu sendiri adalah gejala yang timbul dari sistem yang disebabkan atau yang ditimbulkan dari sistem pencernaan. Contohnya itu seperti ketika kita mengalami mual, muntah, dan diare, Des. Bagaimana Saudari Cynthia, apakah sudah jelas jawaban dari Indana atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Dipersilakan. Iya, sudah jelas. Terus, mengapa gejala tersebut bisa menyebabkan pneumonia? Tadi kan pertanyaannya juga seperti itu. Bagaimana Saudari Indana? Iya, sebentar ya, Des. Ya, baiklah. Mbak Yu ya.
Baiklah teman-teman, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Dipersilakan. Untuk kelompok 3 masih ada satu pertanyaan dari Paskalia dan tadi satu lagi dari Cynthia, jadi 2 pertanyaan ya. Saya Des mau bertanya. Ya, untuk saudari Sherly dipersilakan. Kan pada kata ada Bacillus gram negatif. Nah, itu apa ya maksudnya Bacillus gram negatif itu? Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk saudari Sherly. Bagaimana untuk kelompok 3? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Sherly? Tadi virus gram negatif ya? Iya, Sherly? Bacillus gram negatif gitu. Putus-putus. Iya, Sherly, bisa diulang, Sherly. Kalau enggak, chat di kolom chat aja kalau masih putus-putus. Baik, di chat ya. Ya. Desi mau memberi saran, Des. Ya, dipersilakan untuk saudara Bayu. Untuk kelompok 3 tolong didengarkan ya saran dari saudara Bayu. Di Dipersilakan. sini kan di PPT tadi ada di diagnosis tuh hipertermi berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme umum sekunder. Nah, di yang saya baca di SDKE itu hipertermi itu kalau berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme itu kurang bagus menurut saya. Jadi kalau menurut saya bagusnya itu proses penyakit. Jadi itu di kondisi terklinis terkaitnya itu masuk di proses infeksi, bukan peningkatan laju metabolisme umum. Itu aja sih menurut saya. Yang lainnya udah bagus. Baiklah, terima kasih saudara Bayu. Bagaimana kelompok 3? Bisa diterima saran dari Bayu? Diterima Desi. Terima kasih sarannya, Bayu. Sama-sama. Baiklah kelompok 3 ini tadi ada pertanyaan dari Sherly Apriani. Di sini Sherly Apriani bertanya kan di patofisiologinya tadi ada Bacillus gram negatif. Nah, Bacillus gram negatif itu apa ya maksudnya? Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Sherly? Iya Desi. Oke, baiklah. Desi mau menjawab pertanyaan Sherly, Desi. Oh iya, baiklah. Untuk saudari Sherly, tolong didengarkan ya jawaban dari saudari Maiza. Untuk saudari Maiza, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Sherly. Bacillus gram negatif Bacillus itu di sini tuh bakteri. Jadi Bacillus gram negatif itu tuh suatu bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga warna itu tadi akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Jadi dia tuh suatu kayak bakteri kayak gitu, Sir. Bacillus gram negatif itu. Tapi dia tidak bisa mempertahankan warna zat kristalnya kayak gitu. Bagaimana saudari Sherly, apakah sudah jelas jawaban dari Maiza atau masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Oh, jadi intinya tuh itu tuh suatu bakteri ya, Maiza? Iya, Bacillus itu kan bakteri. Ya, terima kasih Maiza. Oke, sama-sama. Oke, baiklah. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya, pertanyaan dari Paskalia dan juga pertanyaan dari Cynthia yang belum terjawab. Untuk teman-temanku yang lain, apakah masih ada lagi yang ingin dipertanyakan? Halo kelompok 3. Apakah sudah ada Iya, Des. dari lagi mau jalan. Bentar.
Oh iya, baiklah. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Iya, selamat pagi, Suster Gauden. Apakah Suster Gauden ingin bertanya? Baiklah, untuk kelompok 3 di sini, Suster Gauden bertanya, pertanyaannya itu, kenapa bisa hipertermi menjadi salah satu diagnosa keperawatan dari pneumonia? Bagaimana untuk kelompok 3? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Suster Gauden? Ya, sudah, Des. Oke, baiklah. Jadi di sini masih ada 3 pertanyaan lagi ya untuk kelompok 3. Halo teman-teman, apakah masih ada lagi yang ingin dipertanyakan kepada kelompok 3? Untuk kelompok 3, apakah sudah ada jawabannya dari pertanyaan Cynthia, Pascalia, dan Suster Gaudensia? Halo teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Untuk kelompok 3, apakah sudah ada jawabannya dari pertanyaan Cynthia, Pascalia, dan Suster Gaudensia? Jika sudah ada, bisa dijawab ya. Des mau jawab yang Cynthia tadi lagi. Ya, untuk saudari Cynthia, tolong didengarkan. Silakan Iin. Nah, kan tadi Cynthia mengatakan kenapa kalau gejala intestinal itu menjadi salah satu gejala pada pasien dengan gangguan pneumonia. Nah, di sini karena kan kita tahu tuh pasien dengan gangguan pneumonia ini disebabkan oleh bakteri. Nah, yang mana bakterinya ini sering hidup di bagian usus yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dia masuk ke sesudah dia hidup di usus ini, dia akan masuk ke paru-paru. Nah, setelah dia masuk ke paru-paru itu, dia akan menyebabkan seperti yang saya jelaskan tadi, seperti mual, muntah, dan mengalami diare. Nah, jadi dari situlah gejala intestinal itu menjadi gejala dari gangguan pneumonia. Apakah sudah jelas, Cynthia? Bagaimana saudari Cynthia? Apakah sudah jelas jawaban dari Indana atau masih ada lagi yang ingin dipertanyakan? Sudah jelas, Des. Terima kasih, Indana. Oke, baik. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya, kelompok 3 dari saudari Pascalia dan saudari Suster Gaudensia.
Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya atau tidak? Halo teman-teman, apakah masih ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3? Untuk kelompok 3, apakah sudah ada jawabannya dari pertanyaan Paskalia dan Suster Gaudensia? Kalau sudah ada, silakan dijawab ya. Desi, Iya, Resmi. Mau memberikan saran boleh? Boleh dipersilakan. Untuk kelompok 3 didengarkan ya saran dari Resmi. Kan di diagnosa itu ya DP pertamanya bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, mungkin dari kelompok bisa ditambahin diagnosanya pola napas tidak efektif karena kan kalau misalnya jalan napasnya udah tersumbat gara-gara sputum kan otomatis pola napas seseorang itu bakalan berubah. Nah, bisa ditambahin diagnosanya itu. Terus untuk yang di penata laksanaan itu yang saya lihat hanya ada penata laksanaan untuk apa ya, ibaratnya cuma dikasih oksigen untuk menangani masalah keperawatan bersihan jalan napasnya sendiri itu belum ada kayak misalnya dilakukan suction atau diberikan nebulizer untuk mengencerkan dahak pasien itu. Mungkin itu aja, Des. Baiklah, terima kasih Saudari Resmi. Bagaimana untuk kelompok 3? Apakah diterima saran dari Resmi ini? Baiklah Desi, kami terima jawaban dari Resmi dan nanti akan coba kami perbaiki dan tambahkan mengenai intervensi dari aspek kami. Baiklah, Indana. Bagaimana teman-teman apakah masih ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan saran kepada kelompok 3? Dipersilakan. Halo teman-teman, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya atau ingin memberikan saran kepada kelompok 3? Dipersilakan. Untuk kelompok 3 masih ada 2 pertanyaan lagi ya, dari Paskalia dan dari Suster Gaudensia. Kalau sudah ada jawabannya bisa langsung dijawab ya teman-teman.
Halo kelompok 3, apakah sudah ada jawabannya dari pertanyaan Pascalia dan Sister Gaudensia? Halo kelompok 3, bagaimana? Apakah sudah ada jawabannya? Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan atau ingin memberi saran kepada kelompok 3? Dipersilakan ya. Desi, mau tanya. Iya, untuk saudari Okta, dipersilakan. Mau tanya, mialgia itu mengapa menjadi manifestasi klinis? Bagaimana kelompok 3, apakah sudah jelas pertanyaan dari Okta? Kelompok 3? Sudah, Des. Ya, baiklah. Des. Ici. Iya, Indana. Mau coba jawab yang Pascalia? Oke, baiklah. Untuk saudari Pascalia, tolong didengarkan ya. Iya, Des. Silakan. Kan ini kan materi kami kan membahas tentang lansia yang mengalami gangguan pneumonia. Nah, kalau di lansia itu kan biasanya mengalami perubahan tubuh yang alami karena faktor. Nah, berdasarkan kalau dia mengalami perubahan tubuh yang secara alami itu mampu menyebabkan penurunan kapasitas paru-parunya. Nah, kalau dia mengalami penurunan kapasitas paru-paru, ini bisa berdampak pada bagian pernapasannya dan dia bisa menjadi sulit bernapas. Nah, seiring bertambahnya usia, otot diafragma si lansia ini tadi menjadi lemah, kemudian elastisitas dan kelenturan jaringan paru-parunya itu membantu saluran udara terbuka
juga dapat berkurang sehingga saluran pernapasannya menjadi lebih sempit. Elastisitas dan kelenturannya ini nih maksudnya di sini tuh memudahkan jaringan paru-paru itu membantu agar dia dapat membantu saluran udara terbuka supaya dia tuh bisa berkurang dan dia tuh jadi saluran pernapasannya itu menjadi lebih menyempit. Nah, letak elastisitas dan kelenturannya ini terletak di bagian paru-paru, di daerah paru-paru. Bagaimana Saudari Paskalia? Apakah sudah jelas jawaban dari Indana atau masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Dipersilakan. Jelas. Terima kasih, Indana. Iya. Oke, baiklah. Kelompok 3 masih ada 2 pertanyaan lagi ya, dari Okta dan dari Suster Gaudensia. Desi mau jawab punya Okta. Baiklah, untuk Saudari Okta tolong didengarkan ya jawaban dari Saudari Tita. Untuk Tita dipersilakan. Tadi kan Okta bertanya, kenapa mialgia ini bisa menjadi manifestasi klinis dari pneumonia. Nah, di sini pengertian mialgia ini kan itu kan nyeri otot. Nah, nyeri otot ini bisa disebabkan oleh infeksi. Sedangkan pneumonia ini terjadi karena infeksi bakteri. Jadi nyeri mialgia ini bisa diambil apa tuh alasannya menjadi manifestasi klinisnya itu karena mialgia juga itu disebabkan oleh infeksi. Sedangkan pneumonia juga itu terjadi karena adanya infeksi ataupun bakteri. Bagaimana Saudari Okta, Herina, apakah sudah jelas jawaban dari Tita atau ada lagi yang ingin dipertanyakan? Iya, cukup jelas Desi. Terima kasih. Oke, baiklah. Untuk kelompok 3 masih ada 1 pertanyaan lagi ya dari Suster Gaudensia. Desi, Iya, mau coba jawab pertanyaan Suster Gaudensia. oke, baiklah. Suster Gaudensia, tolong didengarkan. Silakan Mira. Ya, baiklah Suster, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Suster. Tadi Suster bertanya kenapa hipertermi bisa masuk ke dalam salah satu diagnosa pneumonia ya Suster ya. Nah, jadi etiologi manifestasi klinis dari pneumonia ini tadi kan adanya demam ya Suster ya. Nah, kita tinjau dari awal dulu, pneumonia ini kan penyebabnya adalah bakteri atau mikroorganisme. Nah, seperti bakteri Staphylococcus tadi. Nah, jika bakteri ini berhasil masuk ke dalam tubuh, maka akan dapat memicu respon inflamasi untuk membantu proses pertahanan tubuh. Nah, kemudian di dalam tubuh itu terjadi pelepasan mediator inflamasi seperti IL-1 dan TNF. Nah, TNF itu yang memicu terjadinya demam. Nah, kan kita tahu salah satu tanda dari demam itu ialah suhu tubuh yang meningkat. Seperti itu, Suster. Apakah bisa dipahami? Bagaimana Suster Gaudensia? Apakah sudah jelas atau belum jawaban dari Mira? Suster? Suster Gaudensia? Oh, baiklah. Mungkin mikrofon Suster rusak ya. Sudah jelas Mira. Baiklah teman-teman, di sini apa masih ada lagi yang ingin dipertanyakan atau tidak? Atau ada lagi yang ingin memberikan saran? Dipersilakan. Sepertinya tidak ada lagi. Pak Lili, bagaimana Pak? Silakan untuk yang presentasi untuk bertanya berganti kepada audien. Silakan, tadi ada berapa pertanyaan? Gantian yang bertanya adalah yang presentasi bertanya kepada audien. Berapa pertanyaan Pak?
Baiklah, untuk untuk kelompok 3 silakan untuk memberikan pertanyaan kepada teman-teman yang lain. Mulai dari Alpayat. Alpayat. Iya, Des. Tunggu ya, Des. Pertanyaannya dulu, baru tunjuk orangnya ya. Jadi pertanyaan. Iya. Iya, Pak. Kelompok 3. Oke, kita ke Mira dulu. Mira? Silakan kelompok 3. Siapa yang ingin memberikan pertanyaan? Indana? Itauri? Maiza Dulestari? Maria Anita? Dipersilakan. Ya. Gimana kelompok 3? Des, Ya. saya mau beri pertanyaan. Beri pertanyaan kepada siapa, Indana? Untuk Mutia, Ya, silakan. tadi kan kami udah jelasin mengenai tanda dan gejala pada pasien yang mengalami gangguan pneumonia. Nah, bisa nggak dijelasin ulang apa aja itu tanda dan gejala yang sudah kami jelasin tadi? Untuk saudari Mutia, apakah sudah jelas? Bisa dijawab? Sudah, Des. Minta waktu dulu, Des. Iya, Mutia, baiklah. Untuk kelompok 3 yang lain, silakan. Alpayat Akbar. Iya, Des. Tadi kan sudah dijelaskan tentang materi dari pneumonia ini. Alpayat Apa, Des? Diberikan kepada siapa pertanyaannya? Untuk Mbak Ayu. Agnes. Iya, iya. Terus menurut Agnes, bagaimana sih ciri khas dari pneumonia ini? Terus sehingga memunculkan tanda dan gejalanya. Bagaimana saudari Agnes Suci, apakah sudah jelas? Ya, sudah cukup jelas. Minta waktu sebentar ya. Ya. Untuk kelompok 3 yang lain, silakan Maria Anita, Tita Wuri Handayani, Maiza Dulestari, Mira, dipersilakan memberikan pertanyaan.
Untuk saudari Mutia, bagaimana? Apakah sudah ada jawabannya? Belum, Des. Ya. Kelompok 3, dipersilakan memberikan pertanyaan. Kelompok 3. Desi, Ya. saya ingin sebutkan 3 penata laksanaan dari pneumonia. Saya ingin bertanya kepada Olivia. Ya, untuk saudari Olivia dipersilakan. Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas, Des. Bentar ya, Des. Ya. Untuk kelompok 3, bagaimana yang lain? Maiza Dulistari, Maria Anita, Mira. Desi, Iya, Maria Anita. saya ingin bertanya pada Dion Setra. Ya, untuk saudara Dion Setra, tolong didengarkan pertanyaan dari Anita. Silakan, Maria Anita. Tadi kan di PPT di asuhan keperawatannya kami cuma menjelaskan pemeriksaan diagnostik. Nah, Dion tolong jelaskan pemeriksaan diagnostik apa aja yang bisa dilakukan pada pasien pneumonia ini dan biasanya hasilnya seperti apa? Bagaimana? Ya, baik. Sudah jelas? Ingin langsung dijawab atau gimana? Ya, nanti dulu deh. Ya, baiklah untuk saudara Mira dan saudara Maiza Dulisari, apakah sudah ada pertanyaannya? Halo kelompok 3. Miza? Ya, tunggu sebentar, Des, sebentar lagi. Ya, Mira? Bagaimana untuk Mutia, Olivia, Agnes Suci, dan juga Dion? Apakah sudah ada jawabannya? Jika sudah ada jawabannya, bisa langsung dijawab ya. Des, Ya, Mutia. tanda dan gejalanya itu demam, batuk kering, sesak napas, sakit tenggorokan, mual, muntah, diare, nyeri abdomen, malai seberat, sakit kepala berat, mialgia, terus koriza dan nyeri tusuk. Bagaimana saudari Indana? Indana? Halo Indana. Iya, Des. Udah, Des. Oke. Bagaimana untuk saudari Olivia, Agnes Suci, dan saudara Dion? Apakah sudah ada jawabannya? Bisa langsung dijawab ya. Untuk saudari Maiza dan Mira, bisa memberikan pertanyaan? Desi? Iya, Mira. Mau kasih pertanyaan, Desi. Kepada siapa, Mira? Ini pertanyaannya untuk LB Elvira. Ya, silakan. Nah, jadi kan pneumonia ini masalah masalah di saluran pernafasan ya. Nah, LB tolong bisa disebutkan organ apa saja yang termasuk dalam saluran pernapasan bagian bawah.
Bagaimana Saudari LB Elvira? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Mira? Sudah, Des. Apakah ingin langsung dijawab atau gimana? Bentar. Ya. Untuk Saudari Maiza, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Ya, Des. Di sini kan di PPT tadi tuh sudah ada dijelaskan mengenai pengkajian, ada pengkajian psikososial dan spiritual ya. Nah, bagaimana sih pengkajian psikososial dan spiritual ini dan untuk apa dilakukan pengkajian ini? Saya bertanya ke Winda Des. Baiklah, bagaimana untuk Saudari Winda? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Saudari Maiza? Ya, sudah jelas, Des. Desi. Winda? Iya, LB Elvira? Elvira ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Mira tadi. Iya, dipersilakan. Saluran pernapasan bagian bawah itu adalah ring, trakea, bronkus, dan pulmo. Terima kasih. Bagaimana Saudari Mira? Iya, LB sudah tepat sekali. Ya. Bagaimana untuk Saudari Winda? Apakah Desi boleh jawab? Winda, sebentar ya, Olip. Iya, Des, sudah jelas. Oke, Olip, dipersilakan. Di sini aku akan menjawab yang pertanyaan dari Tita ya, Des, yang sebutkan 3 penata laksanaan pasien pneumonia. Yang pertama itu, posisikan pasien dalam keadaan Fowler dengan sudut 40 derajat, terus lakukan pengaturan keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa dengan baik untuk mencegah hipotensi, hipoksia, aritmia, kordis, dan penekanan susunan saraf pusat. Selanjutnya itu yang ketiga ada lakukan suction atau nebulizer untuk mengencerkan sputum yang susah keluar, Des. Itu aja, Des. Ya, bagaimana Saudari Tita? Iya, Des, cukup. Oke. Untuk Saudari Agnes Suci dan Saudara Dion, bisa dijawab pertanyaannya kalau sudah ada jawabannya. Dan Saudari Winda juga. Des, Iya, Dion. mau jawab. Oke, untuk Saudari Anita tolong didengarkan ya. Silakan, Dion. Pemeriksaan diagnostiknya itu ada pemeriksaan laboratorium. Biasanya itu didapatkan kadang kan leukositnya kan 15.000 sampai 40.000 milimeter kubik. Dalam keadaan leukopenia, laju endapan darah itu biasanya meningkat hingga 100 mm per jam. Nah, saat dilakukan gerakan sputum darah atau jika dimungkinkan cairan efusi pleura, dan untuk selanjutnya itu dibuatkan pewarnaan gerak sebagai pegangan dalam pemberian antibiotik. Baiknya diusahakan agar biarkan dibuat dari sputum saluran pernapasan bagian bawah. Sehingga sputum yang diperoleh dari batuk kemudian diperoleh dari swab tenggorokan atau laring.
Ada juga dengan pengisapan lewat trakea, bronkoskopi, atau pengisapan lewat dada. Ya, tergantung dengan indikasinya. Kemudian untuk yang kedua, pemeriksaan radiologis. Untuk pemeriksaan radiologis ini untuk melihat keberadaan konsolidasi retrokardial, sehingga lebih mudah untuk menentukan lobus mana yang terkena. Karena kan setiap lobus memiliki kemungkinan untuk terkena. Meskipun lobus inferior lebih sering terkena, lobus atas dan lobus tengah itu juga dapat terkena. Dion? Itu satu. Sudah cukup, Des. Oke, bagaimana saudari Maria Anita? Ya, udah Des, memuaskan. Makasih, Dion. Ya, saudari Agnes Suci dan saudari Winda bisa dijawab pertanyaannya. Desi mau jawab pertanyaan. Ya, dipersilakan Winda. Untuk pengkajian psikososial spiritual itu pengkajian mengenai status emosi, kognitif, dan perilaku pada pasien, di mana pengkajian ini mengumpulkan hasil pemeriksaan awal tentang kapasitas fisik dan intelektual saat ini. Lalu pada pasien pneumonia ini sering mengalami kecemasan bertingkat sesuai dengan keluhan yang dialami. Nah, untuk pengkajian ini dilakukan dengan pada kondisi pemukimannya itu, di mana pada tempat tinggal. Nah, untuk pasien pneumonia ini sering dijumpai bila tempat tinggalnya itu di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Apakah sudah jelas? Saudari Maiza? Ya, Des, sudah. Oke, untuk saudari Agnes Suci dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alfayat Akbar. Tadi Alfayat Akbar meminta saya untuk menyimpulkan secara singkat tentang pneumonia. Nah, menurut saya pneumonia ini kan merupakan salah satu penyakit di saluran pernafasan, yang mana pneumonia ini disebabkan oleh berbagai agen mikroba yang disebabkan yang terjadi di berbagai tatanan lansia, yang mana lansia ini lebih mudah terinfeksi pneumonia dikarenakan ada gangguan refleks muntah. Selain itu juga melemahnya imunitas, lalu ada gangguan kardiopulmoner yang dapat mempengaruhi fungsi jantung dan juga paru. Selain itu, sistem imunitas hormon pada lansia ini juga dapat terjadi karena adanya gangguan infeksi limfosit B, sehingga akan mempengaruhi proses antibodi yang akan menjadi faktor predisposisi infeksi mikroorganisme patogen penyebab pneumonia. Mungkin ini yang dapat saya simpulkan. Bagaimana Alfayat? Iya, Agnes, terima kasih. Sama-sama. Oke, baiklah. Untuk pertanyaannya sudah selesai. Bagaimana, Pak? Silakan ditutup dari kelompok.
Ya, dipersilakan untuk kelompok 3. Tidak ada kelompok 3 ya. Baiklah, saya akan kasih masukan sehubungan dengan materi yang dijelaskan mengenai pneumonia. Kalau dilihat dari banyak penjelasan, memang masih sedikit sekali yang menyatakan ini adalah kasus pada lansia. Ini adalah yang dilihat secara umum ya. Tadi juga yang bertanya ada 1 atau 2 yang memang mencakup pada lansia. Harusnya nanti pneumonia ini dikhususkan pada lansia. Mulai dari pengkajiannya, apa yang membedakan kasus-kasus pada lansia dengan kasus-kasus dewasa ya. Kemudian diagnosis keperawatannya apakah sama dengan yang umum. Kita tahu bahwa tadi dinyatakan oleh temanmu bahwa lansia sudah mengalami perubahan baik sistem pernapasan, baik organ dan sebagainya. Kemudian untuk yang ditanya tadi lebih ke spesifik agen etiologi ya, seperti Staphylococcus, Streptococcus ya. Itu tidak masalah, saya kira sudah sesuai dengan yang ditanyakan ya jawabannya. Tapi yang menarik tadi hubungannya dengan kondisi saat ini ya. Kita tahu bahwa saat ini lagi pandemik dengan tanda khas bahwa memang ada gangguan pada sistem pernapasan ya atau respirasi. Jadi nanti kalau ada lansia datang atau lansia di panti werda, panti sosial, Anda datang ke situ, pasien atau lansia mengeluhkan batuk-batuk, kemudian setelah Anda lakukan pengkajian, kemudian Anda periksa menggunakan stetoskop, ternyata ditemukan sputum di bagian misalnya paru sebelah kanan. Ya. Kemudian juga Anda akan mendiagnosis secara keperawatan, oh ini kayaknya adanya peningkatan sputum ini, ya. Tapi yang kita pikirkan juga harus tahu apa ini COVID, apa ini pneumonia. Nah, gitu ya. Jadi yang Anda harus pahami sebenarnya kan ini spesifik tentang pneumonia. Ya. Jadi khasnya pneumonia itu apa? Jadi kalau kita sudah tahu bahwa penyakit pernapasan kan banyak. Ya. Tadi khasnya apa? Jadi yang membedakan dengan kasus-kasus yang lain, dengan penyakit yang lain itu apa? Itu yang akan memudahkan kita untuk memahami suatu penyakit. Jadi kalau kita hanya menggambarkan secara abstrak, ya, kita bingung nanti ketika ada kasus kemudian tidak disebutkan penyakitnya, mulai Anda bingung ini apa kira-kira. Tapi kalau Anda sudah tahu khasnya, oh ini pneumonia, pasti kalau pneumonia tandanya seperti ini, etiologinya kemungkinan seperti ini. Banyak ya. Saya melihat di dalam artikel teman-teman di sini ada bagan. Saya tidak tahu ini bagan apa ya. Jadi keterangan bagan harusnya lebih diperjelas ya. Apakah Anda membuat patoflow ataukah Anda membuat pathway ataukah penjabaran dari patofisiologi. Ya, kalau memang penjabaran dari patofisiologi saya kira lebih bagus. Jadi teman-teman tergambar. Ya, sebenarnya peringkasan itu kan hanya di patoflow. Kalau teman-teman buat 1 lembar atau 2 lembar penuh itu patoflow itulah menggambarkan suatu penyakit. Ya, itu khusus untuk perawat. Nah, untuk pertanyaan yang lain saya kira sudah sesuai jawabannya. Jadi mudah-mudahan hari ini Anda bukan hanya mendengarkan saja, ya, tapi paling tidak Anda bisa memahami apa yang dijelaskan oleh teman-teman Anda. Dan nanti ke depannya ketika teman-teman ini kan sudah tingkat 4 ya, jadi nanti banyak kasus-kasus khususnya yang digunakan pada UKOM ya, teman-teman nanti ketika UKOM ya kasus-kasus seperti ini.
Ya, yang membedakan kasus itu punya lansia, punya anak, punya dewasa itu khasnya adalah di usia. Tapi kasusnya biasa sama. Ya, kasusnya sama ya. Tapi yang membedakan apa di pengkajiannya, di diagnosisnya. Nanti disitulah yang kita harus kritisi bahwa kita sebagai seorang mahasiswa, khususnya S1, sampai ke situ ya, bukan hanya tahu saja. Nanti kalau tahu saja sifatnya adalah abstrak. Itu saja masukan saya. Terima kasih untuk kelompok 3. Sebelum mengakhiri kita kegiatan hari ini, saya akan buat sebuah kuis. Nanti kuisnya silahkan buka di aplikasi Quizzes, kemudian masukkan kodenya. Nanti ada 5 soal, silahkan dijawab. Setelah itu baru kita tutup dengan kurang lebih jam 9:30. Ya, jadi ada waktu 30 menit, silahkan untuk istirahat. Ya. Silakan dibuka dulu aplikasi Quizzes-nya, nanti saya akan bagikan kodenya. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah semuanya buka aplikasinya? Sudah, Pak. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Masukkan kode 0799888. 0799888. 0799888. 0799888. Kosong 79988. 0799988. 0799988. Kosong 79988. Siapa yang belum masuk? Mohon diinformasikan siapa yang belum masuk. Maaf Pak, saya belum bisa Cici masuk. belum Pak. Pascalia belum. Saya belum, Pak. Agnes Suci belum, Pak.
Siapa yang belum masuk? Agnes Suci, Pak. Paskalia, Pak. Saya belum, Pak. Ares ngapa enggak masuk-masuk? Sudah semuanya? Sudah, Pak. Kita mulai ya. Pak, Agnes Suci belum.
Baik ya, semua sudah selesai. Ini ada yang benar semua, ya, ada yang salah satu dan ada yang benar satu, ya. Ya, semoga saja pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya meskipun tidak hari ini. Ya, saya minta maaf jika dalam penyampaian ada salah dalam penyampaian. Itu saja untuk hari ini materi keperawatan gerontik. Kita lanjutkan di hari Rabu nanti praktikum. Nanti silahkan dikumpulkan untuk askep gerontiknya ya, sesuai dengan informasi yang ada di domain. Itu saja untuk pertemuan saya hari ini. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat siang, Pak. Yang Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.